Oke, kita masuk ke bagian 2, di mana nantinya kita akan belajar tentang masalah pembuatan laporan konsolidasi ketika adanya penjualan hulu dan penjualan hilir. Baik itu nanti kepemilikan 100% maupun tidak memiliki kepemilikan 100%. Nah, di sini yang dimaksud dengan penjualan hulu adalah penjualan yang dilakukan oleh holding atau induk ke anak perusahaan. Sedangkan kalau penjualan hilir di sini maksudnya adalah kebalikannya. Berarti di sini penjualan dilakukan oleh anak perusahaan atau subsidiary ke induk perusahaan. Di mana nantinya dalam kasus penjualan hulu dan penjualan hilir gitu ya. Nanti ketika adanya NI atau net income, nah net income-nya tersebutlah yang akan adanya perbedaan. Ketika nanti dia menggunakan penjualan hulu atau downstream, nanti net income-nya tidak terpengaruh sehingga laba bagian kepentingan sehingga nanti laba untuk kepentingan non pengendali juga tidak adanya pengaruh. Sedangkan kalau penjualan hilir nantinya di dalam income-nya tersebut kan sudah termasuk profit ya. Nantinya di sini akan ada unrealized tersebut akan dibagi secara proporsional antara kepentingan pengendali dengan kepentingan non pengendali. Jadi akan terpengaruh untuk perhitungan dengan menggunakan upstream dari salesnya tersebut. Oke, coba kita ilustrasikan ke dalam soal. Di sini di soal dijelaskan, diketahui income P dan S untuk tahun 2009 adalah sebagai berikut. Salesnya adalah 600, P-nya adalah sales dari P adalah 600.000, S-nya adalah 300.000. Dalam di sini kepemilikan P terhadap S adalah 80%. COGS-nya 300, 180. Gross profit-nya 300, 120. Expense-nya 100, ini 70. Nah, P per income-nya adalah 200, sedangkan S per income-nya adalah 50.000. Nah, di sini kita bisa tahu ya, ketika nantinya di tahun 2009 ada penjualan tersebut senilai 100.000 US dollar dan ada unrealized profits dan dalam ending inventory sebesar 20.000, nanti bagaimana kita mencari untuk kepentingan non pengendali? Berarti kalau di sini kan tadi memiliki 80%, maka akan ada NCI-nya ya. Nah, bagaimana kita mencari untuk NCI itu sendiri? Dan bagaimana kita mencari untuk unrealized yang diakui oleh kepentingan pengendali? Nah, gitu ya. Berarti di sini kita yang pertama rumusnya karena di sini kita menggunakan downstream. Contohnya ya, apabila perusahaan menggunakan downstream, maka rumusnya adalah presentase dikali dengan total dari income yang dimiliki oleh si S, yaitu 50.000, maka menjadi 10.000. Jadi rumusnya kalau misalkan downstream gampang ya. Tadi presentase dikalikan dengan total dari income-nya ya. Sedangkan kalau di sini dia menggunakan secara upstream, nah tuh, maka bagian keuntungan non pengendali tersebut dengan cara seperti ini. Jadi presentase gitu ya. Presentase dikalikan dengan di sini income-nya, net income gitu. Dikurangi dengan unrealized profit ditambah dengan kalau di sini ada profit di tahun sebelumnya ada yang sudah terrealisasi, maka ditambah dengan profit yang realisasi. Oke. Setelah kita lihat di sini, karena di sini nggak ada profit yang terrealisasi ya, adanya unrealized, maka 20% dikalikan dengan 50.000 dikurangi dengan 20.000 karena unrealized-nya tersebut tadi 20.000. Maka untuk kepentingan non pengendali adalah 6.000. Nah, sedangkan kalau P menggunakan metode ekuitas dalam mencatat investasinya, maka nanti besarnya tersebut kalau downstream rumusnya seperti ini, 80% dikalikan dengan 50.000 dikurangi dengan 20.000. Sedangkan kalau upstream ini 80% dikalikan dengan sama seperti upstream dengan menggunakan metode cost, yaitu 50.000 dikurangi dengan 20.000. Oh iya, sebelumnya saya ada sedikit belum saya bahas terkait dengan metode ekuitas. Nah, kita bisa lihat metode ekuitas ini selain perbedaan tadi dalam segi ketika adanya realisasi di tahun sebelumnya gitu ya, maka nantinya pada tanggal 31 Desember 2010 kalian bisa ulas lagi ya. Nanti ketika nanti ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan pada saat nanti kita mengerjakan soal. Nah,
Di sini kita bisa bahas lagi. Nanti ketika di sini nanti dengan menggunakan metode ekuitas, maka akan ada akun informasi tambahan yaitu income from S pada investment in S. Masing-masing adalah 2000. Yang tadi ini untuk mengakui penangguhan laba atas inventory yang terjual oleh si S yang tadi di awalnya nih. 2000 ya. Yang belum terjual nih unrealized-nya ya. Yang belum terjual ya, penangguhan laba yang belum terjual. Sedangkan yang untuk yang kedua ini investment pada income ini untuk mencatat terjadinya realisasi laba atas penjualan dari ending inventory dari tahun lalu. Jadi selain yang di atas, kita juga menjurnal investment pada income from S ya. Ini untuk terkait dengan adanya ketika menggunakan metode ekuitas. Oke, kita lanjut. Soal tipe 1. Di sini dijelaskan eliminasi atas profit yang belum terrealisasi dalam ending inventory secara upstream. Berarti di sini anak menjual kepada induk. P memiliki 100%. Oke, ketika P memiliki 100% maka upstream sama downstream juga nggak ada perubahan ya. Karena di sini seluruhnya tersebut kan nggak ada NCI. Maka pada saat kita nanti menghitung labanya maka seluruhnya masih menjadi miliknya si P. Nah, semua pembelian P dilakukan dari S. Selama tahun 2009, S menjual barang ke P dengan harga 36 dengan cost 30.000. Oke, P kan berarti nyatatnya adalah inventory pada cash senilai awalnya ya 36, sorry. Sedangkan ketika si S gitu kan, awalnya dia belinya adalah inventory pada cash senilai 30. Nah, dari 30 tersebut dia jual cash pada sales. Terus sini ada COGS dan inventory. Di sini adalah tadi 30. Cashnya adalah 36. Maka pada saat kita melakukan eliminasi gitu ya, maka yang pertama kita eliminasi adalah penjualan yang ini, yang 36 yang dilakukan oleh anak ke induk. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan eliminasi dari realized profit yang 1/4. Di soal kan dikasih tahu ya, terjual hanya 34 dengan harga 35.000 US dollar. Berarti kan kalau kita perhatikan di sini si P menjual lagi kan, asumsi cash pada sales. Nah, sejumlah 35.000 untuk berapa tuh di situ? Untuk 3/4-nya. Berarti tadi harga belinya adalah 36 kan. Berarti COGS pada inventory 36 dibagi 4. 36 dikali 3 dibagi 4. Hasilnya adalah 27 ya untuk COGS-nya. Nah, terus ini bisa dapat dari mana 1.500? Ini didapat dari selisih dari ending inventory tersebut. Nah, dapat ending inventory dapat dari mana? Kita tahu ya, tadi kita belinya adalah 36 kan? 36. Sisanya adalah 1/4. Berarti 1/4 adalah 9.000. Nah, kita lihat dulu 9.000. Sedangkan yang harus kita ketahui di sini harga yang harus kita inventory yang diakui hanya sebatas inventory awal yaitu 30.000 kan? 30.000 nya dia dikali 1/4. 7.500. Maka ketemu adalah 1.500. Nah, ini kan ada termasuk dari inventory yang harus di realize tersebut karena kita mengakuinya adalah cuman 7.500, sedangkan di sini kita sudah mengakui penuh 9.000 kan untuk tadi unrealized dari profit tersebut. Nah, yang harus kalian lihat lagi di sini terkait dengan
jurnal tersebut tadi ya, tidak ada perbedaan jurnal eliminasi antara downstream maupun upstream untuk mengeliminasi jurnal jual beli antara perusahaan karena tadi dia memiliki 100%. Nah, bedanya ketika di sini kita menggunakan metode ekuitas, pada akhir maka nanti akan menambahkan akun income from S dan mengkreditkan investment in S sebesar 1.500 untuk, jadi tadi akan ditambahkan ya, yaitu untuk mencatat unrealized profit atas inventory yang belum terjual kepada pihak ketiga. Nah, ini terkait dengan menggunakan metode ekuitas. Jadi intinya adalah kalian ketika menggunakan ekuitas, kita ganti yang tadi COGS-nya tersebut menjadi income from pada investment in S. Ini untuk kalau kita menggunakan metode ekuitas. Terus yang kedua di sini kita bisa lihat tipe untuk eliminasi atas profit yang belum terrealisasi dari ending inventory dan realisasi profit yang ditangguhkan sebelumnya, sama-sama upstream. Berarti di sini yang dilakukan penjualannya dari S ke P ya. Selama tahun 2010, S menjual barang ke P dengan harga 40.000 dengan margin 20%. Berarti di sini harganya adalah 120 dikali dengan 40.000. Berarti 48.000. P kemudian menjual lagi dari barang ini gitu kan, seharga 45.000. Sisa barang tersebut pada tahun 2009 terjual untuk tahun 2010 seharga 12.000. Untuk transaksi ini P akan membuat jurnal eliminasi di dalam kertas kerjanya sebagai berikut. Yang pertama kita bisa lihat ya di sini ya. Awalnya kan dia jualnya adalah 48.000. Maka pada saat kita eliminasi di sini sales pada COGS sebesar 48.000 ya. Kita harus jurnal yang pertama di sini. Ini untuk mengeliminasi terjadinya penjualan dari S ke P. Terus yang kedua ini untuk mengeliminasi adanya unrealized profit dalam ending inventory-nya. Kita tahu ya di sini kan 3/4 tadi ya, selisihnya juga kita harus tahu. Berarti berapa ending inventory-nya? Berarti kan kalau kita lihat harusnya kan 1/4 dikali dengan 40.000 hasilnya adalah 10.000. Sedangkan di sini dari hasil kita jual barang tersebut gitu kan, marginnya 20% si S itu kan, maka 48.000. 48.000 seperempatnya adalah 12.000. Nah, dari 12.000 sedangkan yang boleh diakui adalah 2.000, maka di sini akan ketemu yang disebut dengan unrealized profit di dalam ending inventory-nya sebesar 2.000. Oke, cukup sampai sini cukup jelas dulu ya terkait dengan ketika masih ada barang yang unrealized karena kita hanya menjual 3/4-nya. Terus di sini kita bisa lihat lagi pada tahun sebelumnya. Oke, ini berarti sisa barang tahun 2019 terjual di tahun 2010 seharga 12.000. Nah, tadinya berarti kan yang untuk sisa yang tadi 1/4 itu kan sudah bisa kita akui sebagai keuntungan kita tuh. Berarti kita harus di sini mengakui realize dulu ya. Karena sudah tahun sebelumnya dengan menggunakan metode cost, maka kita menjurnalnya adalah return net earning beginning pada COGS senilai 1.500. Terus di sini kalau dia menggunakan metode ekuitas, maka nanti kita tinggal ganti saja investment in S pada COGS sebesar 1.500. Nah, ini terkait dengan kalau menggunakan metode ekuitas, bedanya cuma di situ saja. Nah, sama seperti tadi, tidak ada perbedaan jurnal eliminasi antara downstream dan upstream untuk mengeliminasi jual beli antar perusahaan ketika P memiliki 100% saham di S. Jadi kalau kita memiliki 100% saham di S, maka nanti pada saat kita mengakui ini nih, realized profitnya nggak akan muncul NCI-nya ya, non-controlling interest-nya. Beda halnya dengan soal tipe ketiga. Ketika soal tipe ketiga ini kita bisa lihat eliminasi atas profit yang belum direalisasi dalam ending inventory dan realisasi profit yang ditangguhkan sebelumnya untuk kepemilikan kurang dari 100%. Berarti di sini nanti akan muncul NCI-nya. Perbedaannya di mana ketika ada realize-nya ya. Terus di sini kita bisa lihat P memiliki 90% saham S. Semua pembelian P dilakukan dari S. Oke, berarti di sini sama upstream juga. Selama tahun 2010, S menjual barang lagi ke P dengan harga 40.000. Ini 40.000 cost-nya ya, dengan margin 20%, berarti sama 48.000. 48.000. P
kemudian menjual lagi 3/4 dari barang ini ke perusahaan lain dengan harga 45.000. Nah, ini soalnya berarti sama ya dengan soal sebelumnya, cuman di sini dia memiliki kepemilikan 90%. Nah, bagaimana nanti bedanya? Sisa barang tersebut terjual di tahun 2010 dengan harga 12.000. Nah, sisa barang tahun 2009 tadi kan ada tuh yang 1.500, yang 12.000 tersebut kan, yang 10 yang masih ada sisanya tersebut akan terjual di tahun 2010 dengan harga 12.000. Nah, ini 12.000 ini nggak dieliminasi ya, karena dia menjualnya kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan atau pihak lain ya. Nih, yang pertama sama kayak tadi, mengeliminasi akun salesnya, sales pada COGS ini sama 48.000. Terus yang kedua, di sini mengeliminasi unrealized profit di dalam ending inventory. Kalau untuk mengeliminasi unrealized profit itu tidak akan ada pengaruhnya ya. Yang dilakukan pada saat di sini walaupun dia memiliki kurang kepemilikan dari 100%, maka tetap COGS pada inventory sebesar 2.000 tadi dapatnya dengan cara kan 12.000 yang diakui sama si P, sedangkan menurut si S adalah 10.000, maka selisihnya adalah 2.000. Atau kalau kita lihat tadi marginnya aja ya, keuntungan dari P-nya berapa, tapi lebih enak caranya kayak gitu. Terus di sini, nah ini tadi perbedaannya. Ketika ada pengakuan realized profit yang diakui, maka kita mencari dulu kepentingan untuk pengendali itu berapa sih gitu kan. Non pengendali itu berapa sih? Nah, ini jurnalnya. Ketika di sini ada kepentingan non pengendali, maka kita mencari dulu yang disebut dengan dari hasil realize-nya. Berarti adalah 1.500, terus ada di sini 150 adalah 10%-nya karena kepemilikan P terhadap S-nya adalah 90%. Sedangkan untuk return net earning adalah nilainya adalah 90%. Oke. Nah, bila P menggunakan metode ekuitas, ini sama, bedanya cuma ada di investment in S-nya saja. Realisasi untuk profit yang ditangguhkan pada tahun sebelumnya dibagi secara proporsional dengan kepentingan non pengendali. Nah, itu terkait dengan soal nomor 3. Nah, bagaimana ketika di sini untuk tipe keempat? Kalau kita lihat tipe keempat, di sini penjualannya secara hulu, berarti downstream. 1 Juli dengan kepemilikan juga kurang dari 100% ya. 1 Juli 2006, P membeli 90% saham S dengan menyerahkan kas 94.500. Pada saat itu, ekuitas S terdiri dari 100 capital ordinary dan RE-nya 5.000. Berarti totalnya adalah 105 ya. Book value sama, maka nggak akan ada excess value yang untuk menentukan nanti NI-nya berapa ya, net income-nya berapa. Ketika nanti ada excess value-nya, maka kita sama ya. Kita harus lihat dulu excess value-nya itu berapa. Nah, P secara reguler menjual inventory ke S selama tahun 2009. Terdapat data sebagai berikut. Penjualan S dengan cost 15 dijual dengan harga 20. Nah, ini berarti yang harus kita lakukan eliminasi yang pertama. Itu udah pasti. Terus yang kedua, di sini mengeliminasi akun dari unrealized profit di tahun sebelumnya yang ditangguhkan. Berarti di sini kan kita yang tangguhkan, berarti sekarang realisasi ya. Nah, bagaimana di sini kita bisa lihat mengakui realized profitnya ya. Berarti return net earning pada COGS senilai 2.000. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang ini yang belum realisasi. Dalam inventory S 31 Desember 2009, yaitu senilai 2.500. Nah, ini untuk mengeliminasi unrealized profit di dalam ending inventory sebesar 2.500. Ini terrealisasi ya. Terus di sini kita bisa lihat terkait dengan adanya dividen P pada dividen S. Nah, ini kalau ini kita dapat dari kertas kerjanya. Berarti kita lihat dulu di sini. Kertas kerjanya, dividennya adalah yang dibagikan 10. Berarti 10.000 dikali dengan 90%. Hasilnya adalah 9.000 ya. 90% dikali dengan 10.000. Terus ada di sini kita bisa lihat lagi adanya pengakuan atau penyesuaian adjustment di investment in S. Karena kita tahu di kertas kerja ada perbedaan return net earning-nya ya. Tadi return net earning-nya 5, ini return net earning beginning-nya adalah 45, maka ada kenaikan sebesar 35 kan 40. Nah, di sini kalau kita lihat maka nanti akan
adanya kenaikan tersebut yang harus kita akui ketika kita menggunakan metode cost. Kan di sini kita harus adanya adjustment ketika adanya kenaikan dari investasinya. Maka di sini jurnalnya adalah investment pada return earning sebesar 36.000 yang didapat dengan cara ini ordinary capital gitu ya, 100.000 tadi ditambah dengan return earning beginningnya pada awal tahun di 2009, berarti kan 45.000 baru dikurangi 105. Karena tadi equity awal adalah 105.000. Hasilnya adalah 36.000 US dollar ya. Terus yang poin F ini terkait dengan kita sama ya mengeliminasi akun investment in S. Akun investment in S didapat dengan cara sama return earning plus share capital ordinary gitu ya, kan dengan cara mengalokasikan ke dalam equity-nya. Nah, ini dengan menggunakan return earning beginning plus share capital ordinary, maka investmentnya masih lebih kecil dibandingkan dengan kapitalnya, maka muncul yang disebut dengan non controlling interest beginning 14.500. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini terkait dengan tadi ketika downstream terkait dengan pengakuan laba dari non controlling interest berarti berapa? Nah, kita bisa lihat dari kertas kerjanya. Kertas kerja menunjukkan net income-nya adalah 30.000 US dollar. 30.000 US dollar dikalikan dengan kepemilikannya adalah tadi 10%, maka hasilnya adalah 3.000. Nah, kenapa ini tidak dikurangi dulu dengan unrealized kan begitu kan? Karena dia downstream, maka tadi ketika ada net income tidak akan ada pengaruhnya. Beda nanti ketika adanya secara upstream, ketika di penjualan hilir baru itu ada pengaruhnya. Nah, terus yang H di sini adanya eliminasi piutang utang antar intercompany ya. Hutang S pada P. Berarti di sini P-nya itu memiliki piutang, maka tinggal dibalik aja. Account payable pada account receivable. Karena yang memiliki piutang adalah si P, maka jurnalnya dibalik. Nah, setelah kita balik tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi kertas kerja konsolidasi. Seperti pada umumnya, kertas konsolidasi nampak seperti berikut, yang terdiri dari income statement dan juga laporan posisi keuangan. Nah, di sini kita lihat adjustment dan eliminasinya. Ini tinggal kita pindahkan dari jawaban yang ada di soal tadi yang sudah kita kerjakan bareng-bareng ya. Dimana yang harus kalian perhatikan di sini nantinya seperti halnya membuat laporan konsolidasi, ada penjumlahan secara vertikal, ada penjumlahan secara horizontal. Nah, yang kalian harus perhatikan penjumlahan secara vertikal itu biasanya terkait dengan penentuan total laba, total gross profit, terus return net earning endingnya nanti untuk total aset, total liabilitas dan total modalnya itu nanti akan dicari berdasarkan penjumlahan secara vertikal. Nah, contohnya kayak gini ya. Kalau di sini ada dividend income vertikal, dividend income sales itu horizontal. Ini pokoknya juga COGS horizontal. Yang bedakan cuman pada saat ini consolidation net income nanti itu dijumlahkan secara vertikal. Nah, ini saya tidak ulas lagi, saya rasa kalian sudah bisa ya terkait bagaimana cara membuat kertas kerja konsolidasi, penjumlahan secara vertikal dan penjumlahan secara horizontal. Nah, bagaimana perbedaannya ketika P menggunakan metode ekuitas dalam membuat tadi ya, dari soal yang sama dia menggunakan metode ekuitas. Pasti yang pertama adalah kita harus mengeliminasi akun yang disebut dengan income from S-nya. Nah, income from S-nya itu didapat 26.500. Nah, ya, terus yang kedua, kita di sini kita bisa lihat adanya akun dividennya ya. Dividennya juga nanti akan ada, sehingga nanti juga kita bisa lihat bedanya antara menggunakan metode cost dengan menggunakan metode equity di investment in S-nya. Kalau di sini 146, kalau yang tadi metode equity-nya adalah 100. Investmentnya 94 ya, sebelum adanya adjustment terkait dengan penambahan dari investasinya ya, walaupun nanti tetap ditutup di harga 130. Oke, untuk penutupnya juga sama ya 130 ya, ini terkait dengan selisih dari
setelah kita tambahkan dari investasinya tersebut ya. Nah, untuk mendapatkan investment in S yang senilai 146 itu didapat dari mana sih? Kan investasi awal adalah 94. Terus ada kenaikan ekuitas, yaitu 90% dikali dengan 45 dikurangi dengan 5. Hasilnya adalah 36. Ya kan, itu terkait dengan kenaikan ekuitas. Terus ada unrealized profit. Nah, tadi saya bilang ketika di sini menggunakan metode ekuitas, maka ketika ada unrealized profit kita harus menjurnal tersebut ya, dengan cara tadi jurnalnya ya, yang seperti yang saya udah bilang di atas ya, dengan cara income from pada investment. Itu terkait dengan unrealized profit. Terus di sini ada saldo investment in S per 31 Desember 2008 adalah 128.500. Nah, sehingga nantinya kalau kita lihat dari adanya income ditambah income dikurang dividen, maka totalnya adalah 146. Nah, 146 ini yang akan kita nantikan akan dialokasikan ke dalam laporan konsolidasi yang nanti akan kita eliminasi terlebih dahulu juga dengan cara mendebitkan akun equity-nya. Intinya cuman perbedaannya hanya di situ sih, terkait dari menggunakan metode equity dan juga menggunakan metode biaya. Bedanya pada saat tadi yang ada jurnal tambahan 2 ya, yaitu ketika ada realize berarti nanti ada investmentnya bertambah pada COGS kan. Sedangkan pada kalau ada belum unrealized berarti nanti akan muncul akunnya adalah ya unrealized profit tadi 2000 ya. Berarti kita jurnal lagi tambahan yaitu income from pada investment gitu. Itu terkait dari kertas kerja konsolidasi untuk dengan menggunakan metode equity. Dan jumlahnya juga harus sama ya, antara menggunakan metode cost dengan menggunakan metode equity juga harus sama. Nanti kalian ulas lagi terkait dengan soal tersebut. Nah, saya rasa cukup untuk materinya. Nanti kita lanjut ke part 3.